Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Arifudin dengan NIM 0502138138192483 dari kelas Teknik Pertanian 2019 Palembang. Baiklah, di sini saya akan menentukan kebutuhan air irigasi tanaman dengan pola tanam padi jagung padi. Paper ini disusun oleh saya sendiri, Kelvin Arifudin. Dan di bab 1 di pendahuluan, yaitu irigasi adalah kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan usaha mendapatkan air untuk sawah, ladang, perkebunan, dan lain-lain, usaha pertanian. Usaha tersebut terutama menyangkut pembuatan sarana dan prasarana untuk membagikan air ke sawah-sawah secara teratur dan membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi untuk memenuhi tujuan pertanian. Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. Kebutuhan air sawah untuk padi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu penyiapan lahan, penggunaan konsumtif, perkolasi, dan rembesan pergantian lapisan air dan curah hujan efektif. Kebutuhan air bagi tanaman didefinisikan sebagai tebal air yang dibutuhkan untuk menemui jumlah air yang hilang melalui evapotranspirasi suatu tanaman sehat. Tumbuh pada areal yang luas pada tanah yang menjamin cukup lengas tanah, kesuburan tanah, dan lingkup hidup tanaman cukup baik sehingga secara potensial tanaman akan berproduksi secara baik. Kebutuhan air tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya evaporasi, transpirasi, yang kemudian dihitung sebagai evapotranspirasi. Oke, baiklah, dalam memenuhi kebutuhan air, khususnya untuk memenuhi air di persawahan, maka perlu didirikan sistem irigasi dan bangunan. Kebutuhan air di persawahan ini kemudian disebut dengan kebutuhan air irigasi. Untuk pengertiannya, yaitu usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Tujuan irigasi adalah untuk memanfaatkan air irigasi yang tersedia secara benar, yakni seefisien dan seefektif mungkin, agar produktivitas pertanian dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Kebutuhan air yang diperlukan pada areal irigasi besarnya bervariasi sesuai keadaan Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi tanah. Adapun tujuan dari pembuatan paper ini adalah untuk menentukan KC tanaman padi dan menentukan kebutuhan air tanaman ETC sesuai dengan umur dan waktu tumbuh tanaman, dan buat grafik kebutuhan air tanaman selama 1 tahun atau pada tahun 2020. Ya, kita lanjut ke bab 2, metodologinya. Dalam analisis ini, metodologi yang digunakan itu metodologi Penman yang dimodifikasi. Metode ini lebih memberikan hasil yang memuaskan dibandingkan metode yang lainnya, tetapi lebih membutuhkan data yang lebih lengkap. Langkah pertama untuk menganalisis kebutuhan air irigasi adalah mengumpulkan data-data klimatologi yang berasal dari stasiun klimatologi yang berada di sekitar wilayah pertanian yang akan dianalisis. Dengan rata-rata tersebut, selanjutnya akan dapat menentukan evapotranspirasi acuan atau ETO, dan selanjutnya ETO yang telah diketahui nilainya kemudian dikalikan dengan koefisiensi tanaman, akan didapatkan nilai konsumtif atau ETC.
Dari kita untuk analisis rata-rata curah hujan pada daerah irigasi Bendungan Merican menggunakan metode rata-rata aljabar. Rumus yang digunakan adalah D sama dengan D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 dan selanjutnya dibagi N sama dengan sigma 1 sama dengan 1 dikali D1 dibagi N. Curah hujan efektif. Analisis curah hujan yang dimaksud adalah curah hujan efektif untuk menghitung kebutuhan irigasi. Curah hujan efektif atau ANDAL adalah bagian dari keseluruhan curah hujan yang secara efektif tersedia untuk kebutuhan air. Relokasi adalah gerakan air ke bawah dari zona tidak jenuh yang tertekan di antara permukaan tanah sampai ke permukaan air tanah. Daya relokasi adalah laju relokasi maksimum yang dimungkinkan besarnya dipengaruhi oleh kondisi tanah. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke perhitungan. Oke, baiklah, kita masuk ke perhitungan kebutuhan tanaman padi dengan pola padi, jagung padi. Yang pertama kita masuk ke tanaman padi pada tahap awal. KC-nya didapatkan 0,4 dan pada tanggal 1 bulan 1 2020 ETC yang didapatkan 2,18 dan pada tanggal 22 bulan 1 2020 ETC yang didapatkan 2,17. Dan yang selanjutnya pada tahap pengembangan padi, KC yang didapat 0,08 pada tanggal 23 bulan 1 2020 ETC yang didapat 4,44 dan pada tanggal 28 bulan 2 2020 ETC yang didapat 4,58. Dan pada tahap pertengahan KC yang didapat 1,15 pada tanggal 29 bulan 2 2020 ETC yang didapat 641 dan pada tanggal 231 bulan 3 2020 ETC yang didapat 6,31. Pada tahap pertengahan musim, KC padi yang didapat 1,15 pada tanggal 1 bulan 4 2020, ETC yang didapat 6,65 pada tanggal 11 bulan 4 2020, ETC yang didapat 6,59. Dan pada tahap akhir KC padi yang didapat 0,7 pada tanggal 12 bulan 4 2020, ETC yang didapat 4,13 dan pada tanggal 22 bulan 5 2020 ETC yang didapat 2,91. Dan selanjutnya pada tanaman jagung pada tahap awal KC yang didapat 0,43 pada tanggal 23 bulan 5 2020, ETC yang didapat 2,51 pada tanggal 9 bulan 6 2020, ETC yang dapat 2,56 dan bisa dilihat sendiri di sini. Dan pada tahap perkembangan tanaman KC yang didapat 0,89 dan ETC yang didapat seperti ini. Dan tahap pertengahan musim KC yang didapat 1,01 dan ETC-nya ini. Dan pada tahap akhir musim KC yang didapat 0,62 dan ETC-nya pada tanggal 30 bulan 7 2020 sampai 23 bulan 8 2020 seperti ini. Dan grafik ETC tanaman jagung pada 23 Mei sampai 23 Agustus seperti ini. Kita lanjut ke tahap grafik padi yang pada tahap awal padi KC yang didapat 0,4 dan ETC yang didapat pada tanggal 23 bulan 8 2020 sampai 14 bulan 9 2020 seperti ini. Dan pada tahap pengembangan pada tanggal 15 bulan 9 2020 sampai 20 bulan 10 2020 KC-nya yang didapat 0,8 dan ETC-nya seperti ini. Dan pada tahap pertengahan musim
KC yang didapat 1,15 dan pada tahap pertengahan musim dimulai pada tanggal 21 bulan 10 2020 dan berakhir pada tanggal 20 bulan 11 2020. Dan ETC-nya dapat dilihat di sini. Pada tahap perkembangan tanaman, KC-nya yang didapat 0,7 dan dimulai pada tanggal 21 bulan 11 2020 dan berakhir pada tanggal 30 bulan 11 2020. Dan ETC-nya bisa dilihat seperti ini. Dan pada tahap akhir musim, KC-nya yang didapat 0,7 dan tahap akhir musim dimulai pada tanggal 1 bulan 12 2020 dan berakhir pada tanggal 31 bulan 12 2020. Dan ETC-nya bisa dapat dilihat seperti ini dari perhitungan yang kita dapat. Oke, lanjut kita masuk ke mencari ETO, ETC, KC, dan PE dari bulan Januari hingga Desember 2020. Oke, untuk mencari nilai ETO, ini kita mempunyai rumus P dikali 0,6 timin ditambah 8 yang dihasilkan seperti ini, atau pada tanggal 1 bulan 1 2020 menghasilkan 5,45. Dan untuk mencari KC yaitu ETO dikali untuk mencari ETC yaitu ETO dikali KC tahap awal. Dan untuk mencari KC yaitu P. Dan untuk mencari PE yaitu 0,8 pi dikurang 25. Untuk mencari IN yaitu menggunakan rumus ET tanaman ditambah SAT ditambah PRC tambah WL dikurang PE. Dan pada tanggal 1 bulan 1 2020 dihasilkan 8,299. Oke, berlanjut untuk bulan-bulan selanjutnya masih menggunakan rumus yang sama dan ini menghasilkan, dan ini hasilnya. Pada bulan Maret masih menggunakan rumus yang sama dan ini hasilnya. Bulan April masih menggunakan rumus yang sama dan ini hasilnya. Bulan Mei masih menggunakan rumus yang sama dan ini hasilnya. Untuk tingkat waktu dapat dipelajari di Excel yang telah saya lampirkan. Cara menghitungnya tetap sama. Di bulan Juni ini hasilnya, dan di bulan Juli ini juga hasilnya. Bulan Agustus ini hasilnya masih tetap sama dalam cara perhitungannya. Dan bulan September, bulan Oktober, dan terakhir bulan Desember. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.